Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Upacara akan segera dimulai. Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Penghormatan umum kepada bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk seluruhnya, pimpinan pasukan saya beralih kepada bendera merah putih. Hormat, gerak, tegak, gerak. Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat oleh pembina upacara. Yang terhormat Ibu Budiasi selaku Kepala Sekolah SMAK Penabur Gading Serpong. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Karyawan SMAK Penabur Gading Serpong. Yang saya kasihi seluruh peserta didik SMAK Penabur Gading Serpong. Selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih karunia-Nya kita boleh mengikuti upacara hari ini dengan baik. Ini kali pertama kita melakukan upacara secara daring. Meskipun secara daring, biarlah hal itu tidak mengurangi rasa hikmat kita dalam mengikuti upacara ini. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi sekalian, sejak akhir tahun 2019, kita telah disajikan berita tentang virus yang melanda di kota Wuhan, Tiongkok, yang menjangkiti puluhan ribu orang dengan cepat, serta mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit. Virus tersebut dengan cepat menyebar ke berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pada awal Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif virus corona di Indonesia. Sejak saat itu, sebagian orang menjadi panik, mengingat mudahnya cara penularan virus ini antar manusia. Dan benar saja, setiap hari diberitakan ada penambahan kasus terkonfirmasi positif virus corona. Ini merupakan suatu tantangan pemerintah Indonesia yang harus dihadapi. Untuk itu, pada pertengahan Maret 2020, pemerintah memutuskan membuat kebijakan pembatasan sosial berskala besar
atau PSBB, dengan tujuan membatasi pergerakan orang yang keluar dari rumah untuk beraktivitas, dengan harapan bisa menekan laju penambahan orang yang terkonfirmasi virus corona. Berbagai aturan secara spesifik pun diatur oleh pemerintah, seperti wajib pakai masker di luar rumah, aktivitas sekolah dan aktivitas perkantoran dipindah ke rumah, kegiatan keagamaan, politik, sosial, dan budaya terutama yang melibatkan banyak orang dihentikan. Pergerakan orang dan barang dibatasi, hanya diperbolehkan bagi 11 sektor krusial. Lalu dilarang berkumpul dengan jumlah lebih dari 5 orang di tempat umum. Olahraga tidak berkelompok dan dibatasi di sekitar rumah tinggal. Mobil pribadi hanya boleh mengangkut maksimal 50% kapasitas penumpang. Wajib berperilaku hidup bersih dan sehat seperti rajin mencuci tangan dan membersihkan rumah. Itulah aturan yang diberikan pemerintah kepada kita. Semua sektor merasakan dampak dari adanya pandemi virus corona ini, termasuk juga sektor pendidikan. Sejak pemerintah menetapkan PSBB, aktivitas kegiatan belajar mengajar pun dipindahkan dari sekolah ke rumah, baik guru yang mengajar maupun siswa-siswi yang belajar. Semuanya dilakukan dari rumah masing-masing. Ini juga merupakan tantangan besar yang harus dijalani. Minimnya persiapan yang ada saat itu membuat proses belajar mengajar secara daring dirasa kurang optimal oleh sebagian guru maupun oleh peserta didik. Dalam kurun waktu yang singkat, para guru dan peserta didik belajar memanfaatkan teknologi yang ada. Bagi sebagian guru dan peserta didik yang sudah terbiasa dengan pemanfaatan teknologi, inilah bukan suatu hal yang sulit dilakukan. Namun bagi sebagian lainnya, ini merupakan tantangan berat untuk mencerna berbagai pemanfaatan teknologi yang ada dan melakukannya demi berjalannya proses belajar mengajar. Ditambah lagi dengan terbatasnya prasarana dan sarana yang dimiliki oleh setiap individu. Memasuki tahun pelajaran yang baru, sektor pendidikan kembali harus melakukan kegiatannya dari rumah masing-masing karena pandemi virus corona yang masih membayangi di sekeliling kita. Dengan belajar dari pengalaman sebelumnya, diharapkan baik pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik sudah harus lebih siap untuk melakukan aktivitas seperti ini. Terlebih untuk para guru dan siswa-siswi yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Namun, tantangan tidak sampai situ. Ketika dimulainya tahun pelajaran yang baru, berarti menandai akan adanya peserta didik yang baru, yakni peserta didik kelas 10. Ketika dimulainya kegiatan belajar mengajar, siswa-siswi, khususnya kelas 10, tidak mengenal siapa gurunya. Hanya bisa melihat sebatas wajah dan mendengar suaranya, menyampaikan materi pembelajaran dengan menatap layar elektronik masing-masing. Demikian juga dengan para guru. Tidak mengenal bagaimana karakter yang terdapat dalam masing-masing individu murid-muridnya, di mana pendidikan karakter merupakan salah satu dari tujuan pendidikan. Tapi, jika dilihat dari sisi lain, inilah dunia pendidikan sekarang. Dunia pendidikan dalam era baru, adaptasi kebiasaan baru. Kita semua warga sekolah, baik para guru, peserta didik, dan para orang tua, harus menerima dan menjalani dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, atau dikenal dengan PJJ, tidak hanya para guru dan siswa-siswi yang berperan, namun keterlibatan orang tua juga berperan untuk menunjang pembelajaran siswa-siswi di rumah. Kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah mendukung pembelajaran putra-putrinya di rumah. Untuk para siswa-siswi sekalian, inilah pendidikan era baru, di mana kita melakukan pembelajaran dari jarak jauh. Tidak bisa bertemu teman dan guru secara langsung.
hanya sebatas lewat pesan singkat dan menatap layar dari alat elektronik masing-masing. Kita harus merubah pola pikir kita. Belajar dari rumah bukan berarti bisa seenaknya. Seperti kamera di alat elektronik kita mati, lalu kita melakukan aktivitas lain, sementara guru sedang menjelaskan. Atau ketika sedang melakukan penilaian harian, kita membuka buku cetak atau saling berbagi jawaban dengan teman guna mencapai nilai yang maksimal. Bukan seperti itu. Di sini kita dituntut mandiri, dituntut untuk bersikap dewasa, berkata dan bertindak yang benar. Oleh karena itu, para siswa-siswi, selama pandemi virus corona belum berakhir, kita akan terus melaksanakan pendidikan jarak jauh, PJJ. Marilah kita memanfaatkan waktu yang ada dan menjawab tantangan ini dengan belajar secara serius dan bertanggung jawab. Karena ilmu yang kamu dapat dan karakter yang ada dalam dirimu akan kamu bawa sampai kamu dewasa nanti. Marilah kita semua sama-sama mendoakan pandemi virus corona ini segera berakhir. Selama pandemi belum berakhir, mari kita ikuti anjuran dari pemerintah dengan memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air dan sabun, makan makanan bergizi, olahraga, dan yang penting adalah selalu sukacita. Akhir kata, selamat berjuang siswa-siswi sekalian. Masa depan bangsa ada di dalam diri kalian masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pembacaan teks janji siswa. Janji siswa BPK Penabur. Dengan pertolongan Tuhan, saya berjanji. 1. Bahwa saya akan belajar dengan sungguh-sungguh selama saya belajar di sekolah BPK Penabur. Dan saya akan berusaha untuk mengembangkan seluruh kemampuan berpikir, keterampilan, dan rasa harga diri saya. 2. Bahwa saya akan menaati tata tertib sekolah dengan rasa tanggung jawab. 3. Bahwa saya akan menerima sanksi yang ditentukan oleh sekolah apabila saya melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Pembacaan visi misi penabur dan dilanjutkan dengan visi misi SMAK Penabur Gading Serpong. Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Visi misi SMAK Penabur Gading Serpong. Visi: menjadi sekolah menengah atas Kristen unggul melalui pendidikan berkualitas. Misi: membentuk peserta didik yang berkualitas dalam ilmu pengetahuan, iman dan budi pekerti luhur melalui pembinaan dan pengajaran yang kreatif dan inovatif. Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman sekalian, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Pusaka dan dilanjutkan dengan Mars BPK Penabur. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, di
Upacara selesai.